oleh Tuan Guru Abuya Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD. Disilahkan. Izin Bu ya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati tuan-tuan guru, buya-buya, mursyid-mursyidin, khalifah tarekat Naqsabandiyah, anggota DPR RI Al-Mukarram Ustadz Sahrul Aidi LCMA, anggota DPRD Provinsi Riau Bapak Ardiansah, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambo perjalanan tausiah di berbagai tempat macam-macam, tapi asalnya malam ikolah kori yang paling ketek. Mana kori itu? Hah? Lah balik pula. Jadi mana kori Jadi masyarakat Kecamatan Koto Kampar, Desa Tanjung, masyarakat Desa Tanjung mau menunjukkan kepada Ustadz Abdul Somad di Desa Tanjung iko nan sekete iko pun hafalan Qur'annya sepanjang itu, nan sekete itu bacaan Qur'annya fasih, berani di depan orang banyak, hafalnya ndak ada macet sedikit pun, sekete itu. Apalagi nan lah tua-tua. Betul Bu? Kalau ndak percaya cobalah tes. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan tadi. Sudah saya rekam dari awal sampai akhir. Ada rekamannya. Nah, bawa togak ke siko. Tunjukkan ke seluruh Kabupaten Kampar, tunjukkan ke anak Riau, anak-anak Kampar, anak-anak Riau mesti hafal Quran macam Ananda kita ini. Amin. Sudah saya rekam dari awal sampai akhir. Nanti saya share, saya minta supaya diiklankan. Anak Anda mau hafal Quran, daftarkan ke sekolah Rumah Tahfiz Quran Raudatus Sakinah. Udah, tadi ambil foto. Cetak ya. Untuk apa fotonya dicetak? Supaya kalau ambo isuk mati, foto itu ada, inyo itu akan godang punya anak, anaknya akan bertanya, "Omak itu foto sama siapa?" Itu tuh omak ketek dulu ada ustadz datang ke kampung awak. Mana ustadz tuh kini lah mati. Dibacakannya Fatihah, anak cucunya mengirim Fatihah ke ambo. Sampai apa enggak sampai? Itulah yang diinginkan jadi ustadz itu. Ustadz kemana-mana ceramah tujuannya untuk apa? Supaya ada amal yang mengalir sesudah mati. Betul? Dapat ibu yang tidak jadi ustadz, nah ini yang jadi masalah. Nah, duduklah nak. Duduklah. Masya Allah. Lalu kami nanda ustadz kok condo apa ya? Kami ndak bisa ceramah, kami ndak pandai khutbah, kami tidak membagi tausiah, kami tidak ada tablik akbar,
Apa yang bisa membuat amal mengalir? Beri 1 sak semen. Berapa 1 sak semen di sini? Hah? Tengoklah di desa Tanjung kok, sampai masalah harga semen pun ikhtilaf je. Maka pakailah harga tertinggi. Datang jumpai pimpinan sekolah Rumah Tahfiz Quran Darus Sakinah, iko 1.000, belikanlah secukupnya, kalau berlebih ambillah. Itulah yang akan mengalir sampai kita mati, sampai kita hari kiamat insyaallah. Amin. Di dompet bapak ada duit 1 juta. Amin. Di dompet ibu ada duit 1 juta. Amin. Serahkan 100.000 untuk membeli semen. Begitu balik ke rumah mati. Yang dibawa mati, yang tinggal 900.000 di dompet. Apa yang 100.000 itu? Tahapu katanya. Amba ulang sekali lagi. Di dompet ada 1 juta. Nah, awak serahkan 100.000 untuk beli semen. Yang tinggal di dompet berapa? 900.000. Mati awak. Yang awak bawa mati mengalir ke liang kubur, ke alam barzah. Apakah yang 900.000 di dompet, atau yang 100.000 yang beli semen untuk pesantren Rumah Quran Darus Sakinah? Yang 100.000 itulah yang mengalir. Betul? Bawa kotak, minta 1.000. Mana kotak? Tidak ada kotak. Minta anak muda ompek uang. Anak muda maju ke situ. Jangan lupa balikkan surban dulu. Jalankan keliling. Ibu kalau mau masuk surga sama dompet-dompetnya, masukkan dompet kita lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Maksud ambo mengasih surban sambil bersalawat tadi supaya jamaah mengeluarkan piti. Rupanya masing-masing mengeluarkan handphone. Masukkan handphone itu ke dalam. Besok awak jual handphone tu. Awak bolikan ke semen. Setuju? Setuju pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti selesai acara ini, duit-duit yang masuk ini dihitung semua, ditulis, transparansi penting, hasil tablik akbar saat apa kok? Wisuda tahfiz Rumah Tahfiz Darus Sakinah dapat duit sekian, sehingga masyarakat percaya anak-anak kita akan selamat dari narkoba insyaallah. Amin. Bapak ibu mau punya anak ganteng? Mau? Kaya? Sukses? Sakau? Bagaimana cara menyelamatkan anak yang lucu-lucu ini, yang baik-baik ini? Caranya tak lain tak bukan memasukkan dia ke Rumah Tahfiz Al-Quran. Yang sudah memasukkan anak ke Rumah Tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke Rumah Tahfiz Quran, insya Allah.
yang sudah ambo boy tahu indak jua mendaftarkan ke rumah tahfiz Quran. Inna lah, boleh lah. Dulu belum ada rumah tahfiz Quran di Desa Tanjung, mesti datang ke Bangkinang, mesti datang ke Pekanbaru. Sekarang sudah ada di kampung kita sendiri. Inilah nikmat yang paling besar. Hebatnya masyarakat Tanjung, ambo minta duit sama tasnya sekalian. Luar biasa. Tidak heran kalau ada rumah tahfiz Quran di Desa Tanjung. Hai kades-kades, wahai bapak camat-camat yang ada di Kabupaten Kampar, kalian yang bingung bagaimana cara membuat rumah tahfiz Quran, utus lurah-lurah, utus camat-camat datang ke Desa Tanjung untuk studi banding macam mana membuat rumah tahfiz Quran. Setuju? Kok makin godang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tantangan zaman luar biasa. TV, internet, Facebook, Twitter, BBM, YouTube, macam-macam lah yang merusak kepala anak kita. Kepalanya tidak pecah, tapi isi kepala tuh hancur, berkeping, berderai. Dulu cuman parabola yang masuk ke kampung. Sekarang bukan cuman parabola, internet, sejahat-jahatnya TV masih dikontrol oleh KPAI, Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi ada yang tak bisa dikontrol. Apa itu? TikTok. Apa itu? YouTube. Alhamdulillah masyarakat Tanjung yang ditontonnya YouTube Ustadz Abdul Somad. Dari suaranya tidak banyak nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada masyarakat Tanjung adalah dengan berdirinya rumah tahfiz Quran Darus Sakinah. Tapi guru-guru ini mereka sebetulnya mau memanen sawit, guru-guru mau menakik memotong gotah, tapi mereka tidak bisa karena waktunya tersita. Dia mesti mengulang hafalannya, dia mesti mendengarkan bacaan. Anak penghafal Quran satu hari mengulang bacaan Quran 2 juz. Kalau tak diulang 2 juz lupa, hilang. Maka guru-guru ini bukan kita bayar hafalannya. Hafalan Quran tak bisa dibayar, Bu. Hafalan Quran tak bisa ditebus dengan duit. Jadi kalau kita gaji guru, bukan hafalannya yang kita bayar. Quran tak bisa diperjualbelikan. Lalu yang kita bayar apa? Waktunya, karena sudah tersita mendidik anak-anak kita. Mestinya dia menanam sawit, mestinya dia memanen sawit, mesti dia menakik gotah, mestinya dia memotong karet. Tapi karena untuk anak kita, maka dia digaji. Berapa upah minimum regional Kabupaten Kampar sekarang? Berapa UM? 3 juta. Upah minimum karyawan, kalau ibu punya perusahaan, kalau bapak punya PT, maka wajib menggaji karyawan 3 juta. Di bawah 3 juta ditangkap karena tidak sesuai menurut upah minimum regional Kabupaten Kampar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Guru MDA, guru tahfiz Quran digaji 300.000 sebulan. Itu pun digaji 6 bulan sekali disunat massal. Maka ini mesti kita tolong, kita support. Nanti duitnya hitung semua ya. Nah, hitung nanti di akhir tablik akbar kita umumkan berapa. Setelah kalian hitung, sorban itu tolong dilipat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau cerita tanah wakaf, banyak tanah wakaf di Indonesia. Tapi tanah wakaf apa? Lewat kita di tanah wakaf, assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena isi tanah wakaf itu kubur semuanya. Mari kita rubah cara berpikir kita, bahwa di atas tanah wakaf dibangun ruko, rukonya disewakan, sewanya untuk
Bonek awak. Nambah ulang sekali lagi. Tanah wakaf, di atas tanah wakaf dibangun ruko. Rukonya disewakan 1 bulan 2 juta, 1 tahun 20 juta. Hasilnya untuk rumah tahfiz. Itulah namanya wakaf produktif. Jadi jangan tanah wakaf itu hanya tanah kubur saja. Kalau sudah tanah wakaf kubur, apel, ambil kertas, ambil pena, suruh anak-anak menggambar. Apel, digambarnya buah apel. Jeruk, digambarnya buah limau. Harimau, digambarnya ibu. Wakaf, digambarnya kuburan. Karena yang dia tahu bahwa yang namanya tanah wakaf adalah kuburan. Kenapa Ustadz ceramah mesti pakai sorban? Biar orang yakin saya Ustadz. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu desa Tanjung yang punya tanah, saya ajak untuk mewakafkan tanah. Cara mewakafkannya, aku wakafkan tanah ini 2 hektar. Hasilnya untuk sekolah tahfiz Quran tunai. Rukun wakaf adompe, nang pertama orang nan bawakaf, nang kedua orang nan menerima wakaf, nang ketiga ijab dan kabul, nang keempat tanah wakaf. Selesai Ustaz Somad ceramah, datanglah ibu-ibu dan bapak-bapak berbondong-bondong mau mewakafkan tanah. Tanah itu saya wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa diwakafkan tanah orang? Nan diwakafkan itu adalah tanah awak yang awak wakafkan. Adalah bapak punya tanah sejauh mata memandang. Sampai ndak tahu itu di mana bateh. Sejauh itu ya, dari ujung itu ke ujung itu ke ujung itu tanah hambus itu. Mati. Bapak yang kaya raya banyak tanah sawit, karet, sampai menyeberang sungai, mati. Yang diperlukan berapa kilometer untuk orang mati? Cuman 1 kali 2 meter masuk ke dalam. Itulah tempat engkau. Maka untuk melapangkan alam barzah kita, mewakafkan tanah untuk bangun. Ada bangunan di atas, bangun toko, bangun ruko, tanam sawit, tanam karet. Hasilnya, kalau bapak tanam karet, tanam sawit, tanam sawit, tanam karet, buat rumah megah, cantik, mati, yang senyum adalah ibu. Kenapa? Karena ibu akan bisa nikah lagi dengan brownies. Berondong manis, guys. Tengoklah Pak, senyum mereka kan? Ini bukan bohong, ini data yang saya sampaikan. Ini fiktif atau fakta? Fakta yang saya sampaikan. Ini cerita bohong atau kenyataan? Kenyataan. Maka yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Saya ragu Pak Ustadz, nanti kalau saya wakafkan tanah ini, nanti tanahnya diambil oleh keluarga. Maka saya tengok dulu rumah tahfiz Quran ini masih pribadi atau ada yayasannya Ustadz? Urus yayasan. Karena yayasan ada terdaftar di Menhukham, Menteri Hukum dan HAM. Isi yayasan ada 5 orang. Pertama, pembina. Kedua, pengawas. Ketiga, ketua. Keempat, sekretaris. Kelima, bendahara. Ini yang ada dalam akte. Penasehat boleh tak ada dalam akte. Siapa penasehatnya? Profesor Dr. Abdul Somad LCMA Datuk Setia Ulama Sri entah apa-apalah. Cie titel nanalon lagi, almarhum. Maka ke depan dibuatkan akte yayasan, nomor rekeningnya bukan rekening pribadi, tapi rekening yayasan BSI, Bank Syariah Indonesia,
sehingga lembaga ini terpercaya. Kita tidak curiga, tapi kita perlu waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Dan ini untuk menghilangkan fitnah-fitnah semua. Setuju apa tak setuju? Terserah, mau setuju tak setuju, ambo tetap tausiah. Ambo tadi tausiah 8:30, kinilah jam 9, berarti lah 30 menit. Iko nak membuat ponek iko, uangnya banyak, sound sistemnya cie. Cuma aku ibu nak mendongeng. Dengar jelas bu? Jelas? Alhamdulillah, ambo ndak joleh berarti. Orang Tanjung kok kayo-kayo. Kayo ndak orang Tanjung? Apa ndak kayo? Tiang mesoji omeh. Oyang. Hebatlah. Betapa hebatnya Tanjung, betul? Di Pekanbaru atau mesoji asal kena hujan bebolang, asal kena hujan lapu dek apa pakai apa nama? Hah? Asbes. Kota Pekanbaru, kota metropolitan, asbes. Tanjung, kayu. Hebat nak Tanjung kau? Hebat. Tapi untuk awak tahu hebat indahnya, beko awak hitung berapa duit masuk. Itu hebat. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau Abdul Somad mati, anak-anak yang ada di rumah tahfiz Quran Darus Sakinah membaca Quran pagi, petang, siang, malam, dari mulai sebelum azan subuh jam 3 anak-anak tahfiz lah jago menghafal Quran, sembahyang subuh pagi, siang, malam, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Kenapa mengalir ke makam Abdul Somad? Karena Abdul Somad lah yang mengumpulkan semua jamaah ini. Betul? Rusak tauhid awak. Yang mengumpulkan jamaah ini adalah Allah. Jangan sampai kita katakan aku, karena ambo, karena Deyen, karena saya. Maka kalau sampai akunya lebih besar, disitulah Allah akan marah. Kita bersama malam ini semuanya lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu meninggal dunia, omehnya 1 cuci tangan, cincin, gelang, rantai, subang, anting, cincin juga, cincin, rantai, subang, anting, golang kaki dikumpul secuci tangan. Ada pula di dalam cuci tangan tuh bentuk gigi palsu, rupanya gigi omeh. Gigi omeh disimpan di dalam cuci tangan. Kemana ibu yang selalu memakai keundangan? Mimdate mata ya bawati mati. Disimpanlah golang, subang, rantai, anting, gigi omeh. Siapa menyimpannya? Lamdatela kap ya bawaki. Pak, ibu itulah mati, omehnya sesuci tangan. Untuk apa lah kok? Badate baba ya bawa binun ya bawani. Memang ibu kini golak mendongaunya, tapi beko balik di jalan temonong. Iyo, beko cincin awak, golang awak, rantai awak, gigi awak pun dijual laki awak. Maka ibu yang tadi hanya memasukkan duit 100.000, kalau kan mangkuk nang godang tadi ada cincin-cincin yang mau masuk. Betul? Enggak lo mau.
Silakan. Silakanlah Bu. Cincin gelang rantai ibu itu akan dipakai oleh binimu 2 pak. Bukan menakut-nakuti. Supaya jangan sampai nanti ketika ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah, hai mayat, kenapa kalian tak bersedekah? Karena Ustadz Somad ketika ceramah di Tanjung tak ada cerita tentang sedekah. Sudah kusampaikan, wakaf tak boleh habis, wakaf tanah tak boleh habis, wakaf semen tak boleh habis. Ada uang Tanjung makan semen? Tidak ada. Ambo tadi sampai makan bajambau diboi kepala ikan godang, hampir segodang kepala Ambo. Baik, Buya Somad, Ustadz Abdul Somad, ambil lah ikut kepala baung. Ambo ambil, lambo ambil ke dalam mangkuk, baulah Ambo terkonang. Iko sebenarnya untuk DPR RI. Tak bilang tak ambil dia awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, makan baung, makan tapah, makan ikan pantau, makan ikan paus, makan ikan hiu, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapu, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapu. Wa mata sadaqta, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, itulah untuk hari esok. Anak-anak muda, beko buat musabakoh. Yang lagi musabakoh azan, musabakoh tilawatil Quran, musabakoh apa untuk anak muda Tanjung, musabakoh vlog, buat video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapu, yang kau sedekahkan untuk bekal di hari esok. Jangan lupa transfer ke nomor berikut ini. Itulah yang akan menyelamatkan desa Tanjung ini dari narkoba. Selamat anak-anak muda kita ini dari sakau. Amin. Anak lajang, anak gadis, karena duit banyak dikasih handphone, akhirnya SSMS-an, WA-WA-an, jumpa-jumpaan, janji-janjian, bonceng-boncengan, masuk angin. Dinikahkan dengan musibah terbesar, 9 bulan 10 hari, lahir anak haram. Kenakalan remaja, bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Karena orang tua tidak pernah mendidik anak-anak, tidak dimasukkan sekolah agama, dikasih mobil, dikasih duit, dikasih handphone. Dulu ayah susah, dulu amak susah, kinilah ada sawit, lah ada gota, lah ada duit banyak, kasih motor, kasih handphone, kasih duit, anak jadi hantu. Lakinya hantu, bininya setan, anaknya tuyul. Bola ini. Nama ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita selamatkan. Awak doakan sama-sama supaya Ustadz Sahrul Aidi memperjuangkan aspirasi rakyat di pusat. Amin. Ustadz Abdul Somad hanya ceramah saja, masuk ke suku Talang, nampak rumah tak layak, lantainya tanah, dindingnya kayu, ndak melokek le kayu tu ke paku, ndak perlu didorong pakai kok, diombui, asyuk tanggal. Tapi Abdul Somad tak ada duit untuk menolong. Datang Ustadz Sahrul Aidi, punya program rehab rumah, 1.500 rumah dengan anggaran yang luar biasa. Segenggam kekuasaan di tangan dipakai untuk menolong orang susah. Abdul Somad tak ada kekuasaan, khutbah, ceramah, tablik akbar, tapi ada saudara kita yang punya kekuasaan. Kenapa biar beliau bisa duduk? Karena orang Tanjung termasuk yang memilih beliau. Maka istiqomah tahun 2020.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko penting. Apa beda Ustadz Sahrul Aidi sama orang lain? Orang lain di paginya pilih saya. Kasihnya 3.000. Itu duit siapa? Itu duit haram, bukan hantu. Hantu nak pakai duit. Hantu yang pakai duit itu cuma tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia pakai duit cukong, dia pakai duit pengutang, akhirnya sebar duit. Setelah duduk dia ambil lagi duit itu. Ustadz Sahrul Aidi tak ada pakai duit, dia datang. Abdul Somad dibawa ke sini sebelum menang atau sesudah menang? Mau tanya sekali lagi, Abdul Somad dibawa ke Siko sebelum menang atau sesudah menang? Sesudah menang baru dibawa, bukan waktu pilihlah, cobloslah, pret. Sesudah menang ya, sesudah merehab rumah, sesudah membantu peletakan batu pertama oleh Al Ustadz Sahrul Aidi. Nah, batu pertamanya nanti sesudah siap bau ambo. Berikut ini penandatanganan prasasti peresmian rumah tahfiz Darus Sakinah Desa Tanjung yang ditandatangani oleh Abdul Somad. Pemencetan tombol untuk membuka layar pintu rumah tahfiz. Ambo pun majulah mencet. Nak berbunyi. Rupanya baterai habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berdakwah memperbaiki umat ini dengan ceramah. Abdul Somad. Ada yang berdakwah tidak dengan ceramah tapi dengan kekuasaan. Ustadz Sahrul Aidi. Ada yang tidak dengan ceramah, tidak dengan kekuasaan, tapi dengan mengajarkan kitab-kitab di pondok pesantren. Itulah buya-buya awak. Ada yang tidak mengajar di pesantren tapi mendidik dengan zikir. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mursyid-mursyid tarekat Naqasabandiyah. Ada rumah suluk di situ. Tarekat Naqasabandiyah. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ala bizikrillah, dengan berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ibu, apakah ibu mursyid tarekat Naqsabandiyah? Indah. Apakah ibu anggota DPR RI? Indah. Apakah ibu ustadz penceramah tabligh akbar? Indah. Apakah ibu berdakwah dengan baca kitab di pesantren? Indah. Lalu mau masuk surga pakai apa? Ibu masuk surga karena sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Makanya nanti kalau ada ibu yang mengandung ditanya orang, kau mau masuk surga pakai apa? Kau. Kenapa orang mengandung itu masuk surga? Karena kalau ada orang mengandung mati, meninggal, matinya mati sahid, bukan santai. Karena yang dikandungnya itu adalah calon-calon penghafal Quran. Yang dikandungnya itu yang penting Quran. Sebelum masuk SD, TK sudah hafal juz 29, juz 30. Amin. SD, SMP, SMA habis hafal Quran, terserah. Kuliah mau kemana, jangan paksakan. Dipaksa anak ini pergi ke Mesir. Tanya Buya Sahrul Aidi, tanya lu Ustadz Somad, anak ambo mesti ke Mesir? Nggak bisa. Ambo kalau ada anak-anak tahfiz ini mau ke Mesir, ambo tanya dulu, mau kemana? Nak, ke Jepang. Awak kirim ke Jepang. Dia mau ke Jepang, kirim ke Jepang. Nanti pulang dia dari Jepang akan dia buat merek sepeda motor. Tidak lagi Honda Kawasaki. Apa nama mereknya? Ocu. Kenapa? Karena dia sekolahnya di Jepang, belajar teknik, belajar mesin, belajar buat sepeda motor, tapi hatinya tetap Al-Quran. Tak bisa dipaksa anak-anak kita mentang-mentang hafal Quran ke Mesir. Tak bisa. Dia tidak hobi, dia tidak tertarik.
yang penting sudah ada Al-Quran dalam hatinya. Ini penting Bapak, ini penting Ibu. Anak-anak tadi yang hafal Quran, mereka nanti akan jadi dokter spesialis insya Allah. Amin. Ada yang jadi pengacara. Amin. Tanah kita diambil oleh perusahaan, mereka hebat, duitnya banyak. Orang kampung tak ada duit bayar pengacara. Siapa yang bisa membela di pengadilan? Yang membela di pengadilan adalah anak-anak penghafal Quran yang belajar di fakultas hukum insya Allah. Takbir. Yang cuma Allahu Akbar. Pikirkan juga tanah tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara saja. Berapa banyak orang Tanjung yang kaya-kaya mati. Berapa banyak orang Tanjung yang hebat-hebat mati. Berapa banyak orang Tanjung yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng mati. Kalau yang ganteng mati, apalah yang tidak ganteng? Kalau yang cantik mati, apalagi yang kurang cantik. Yang bilang Bu, sakit hatinya, disantetnya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo di mana-mana biasa kalau ceramah memang dikasih payung di atas. Di siko payungnya enggak di atas, di lampu. Hebat Tanjung. Banyak yang unik-unik ambo temukan di Tanjung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu lampu dibuat pakai payung supaya cahayanya, supaya nampak muka Ustadz Somad itu putih. Oh, itu kan ada kamera tuh direkam, mikrofon banyak, ditonton deh uang, ditanyanya, di mana Buya ceramah waktu itu muka Buya putih, bodaknya bapu inci Buya. Nggak ada pakai bodak, nggak ada pakai bodak Kelly, nggak ada pakai ya makeup, tapi uang menengok ada tulisan di belakang, Rumah Tahfiz Al-Quran, Raudatus Sakinah. Raudatu artinya taman, sakinah artinya tenang. Raudatus Sakinah, taman ketenangan. Anaknya tenang, omaknya tenang, ayahnya tenang. Kenapa ayahnya tenang? Karena anaknya sedang belajar Quran, jilbabnya panjang. Kenapa emaknya tenang? Emaknya tenang karena dia tidak khawatir anaknya akan pacaran, anaknya akan berzina, anaknya akan pakai narkoba. Anaknya tenang karena Allah berjanji, wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dongau elok-elok, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau kamu dengar Quran baik-baik, kamu dapat rahmat. Mana handphone nomor tadi? Kok video kok ambo akan kirim ke grup-grup, ke kawan-kawan, ke keponakan-keponakan. Kalian mesti macam ini. Siapa kau Buya? Ini adalah Korea. Enggak lo masuk suara. Masya Allah. Nanti saya balik ke Pekanbaru, setiap jumpa anak kecil bisa macam ini. Ustadz Somad, kenalkan anak saya Ustadz. Boleh foto Pak Ustadz? Ada syaratnya. Apa syaratnya Pak Ustadz? Bisa macam ini. Ustadz Somad punya anak, punya. Siapa namanya? Mizyan Hazik. Boleh kami kasih anak kami untuk jadi menantu Ustadz? Boleh. Tapi punya syarat. Apa syaratnya? Mesti macam ini. Kalau Indonesia ini mau jadi baik, maka anak-anak Indonesia yang ada hari ini mesti dididik menjadi generasi Qurani. Setuju? Hancur negeri ini. Gara-gara apa? Gara-gara orang mabuk, orang sakau, karena duit banyak dipilih dengan suara demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Bisa-bisa kita ini nanti akan menjadi tamu di rumah sendiri. Maka kalau mau memperbaiki generasi ke depan, maka desa Tanjung termasuk desa yang beruntung, desa yang bertuah. Kenapa? Karena ada di desanya Raudatus Sakinah,
Wahai Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, Bapak Presiden, kalau kalian punya jabatan, punya kekuasaan, buat program satu desa, satu rumah tahfiz. Setuju? Gaji gurunya dari mana? Dari wakaf. Gaji ustadznya dari mana? Gaji guru hafiz-hafizahnya dari mana? Dari APBD. APBD tak cukup, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang punya sawit, wakafkan sawit. Yang punya karet, wakafkan karet. Yang punya semen, wakafkan semen. Tak ada wakaf, infak duit. Tak bisa infak, sodakoh. Sodakoh apa? Ikut ngecor, lecet tangan kau ikut ngocor. Pasang batu, pasang kerikil. Yang tukang bantu tolong setengah harga. Mengangkat, memikul, mengacau semen. Tak juga bisa senyum, datang, bawakan bakwan, bawakan salalawah, bawakan teh manis, bawakan gulai. Tak juga bisa, mati aja lah. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Membangun yang belum ada yang susah. Kalau sudah ada, tinggal menjaganya, tinggal meneruskannya, maka insya Allah perjuangan ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain untuk menurunkan rahmat di kampung kita kecuali dengan membantu, mensupport, menolong rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk kampung itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barokat, barokah sawit, barokah karet, barokah kacang, barokah jagung, barokah lele, barokah baung, barokah macam-macam. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Barokah dicabut, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Akhaznahum, maka akan kucabut. Itu menghitung duit tadi kok lama betul. Ambo kalau lama-lama ngitung duit itu curiga, ambo duitnya kerincing. Kalau 1.000 copek besok. Kok nampaknya 2.500. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, biar cepat kita hitung, supaya kalau banyak kita tambah lagi, kalau kurang kita ulang lagi 2-3 kali lagi. Setuju? Setuju katanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, uang mati itu kalau ditanya oleh Allah, uang mati, hai uang mati, hai mayat, hai jenazah, mau tak hidup lagi? Orang mati itu kalau diminta hidup, mau tak hidup lagi? Macam pernah aja jumpa orang mati. Uang mati itu kalau diminta hidup, oh maunya nak hidup lagi? Mau dia hidup lagi. Hai orang mati, maukah kau hidup lagi? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Hai orang mati, mau tak kau hidup lagi? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang mati menjawab, jawabannya ada dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan hamba walaupun semenit saja ya Allah. Orang mati itu sangat ingin hidup, Bu. Orang mati itu sangat ingin hidup, Pak. Orang mati itu sangat ingin hidup. Lalu kalau kau hidup, kau mau apa orang mati? Orang mati itu menjawab, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku ingin solawat pula kata dia. Solawat penting, solat penting. Tapi dalam ayat ini dikatakan orang mati itu menjawab, fa asaddaqa, aku kalau hidup lagi aku mau bersedekah. Kenapa orang mati itu mau bersedekah? Karena pahala sedekah mengalir ke alam barzah. Yang sudah bersedekah kuburnya lapang, amin. Yang sudah bersedekah kuburnya terang, amin. Bersedekah untuk almarhumah amak sampai, bersedekah untuk almarhum apa sampai, bersedekah untuk almarhum anak sampai. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, amak ambo mati, meninggal, apa atas sedekah anha, kalau ambo bersedekah niatnya untuk amak ambo, boleh apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sedekah tu afdal, apa sedekah yang paling elok?
Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum, sedekah sumur bor, sedekah keran air, sedekah pipa. Inilah yang akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal. Hasil perolehan sedekah wakaf untuk pesantren Bait apa? Raudatus Sakinah 10.885.000. 10.885.000. Bapak Ibu mesti tambah ini di masa akan datang. Yang mau menambah alhamdulillah, yang tak mau menambah tengoklah. Apa kata malaikat? Ustadz Somad tuh ceramah aja tuh. Dia tak ada bersedekah. Saya sedekah. Nantilah. Ada sedekah. Saya sedekah 100 sak semen. Berapa 100 sak semen? 63. 63.000 kali 100 sak. 6.300.000. Nanti saya transfer. Tuliskan nomor rekening. 6.300.000. 100 sak semen. Yang 100 sak semen itu lebih dulu masuk surga. Nanti Bapak Ibu, insya Allah semua orang Tanjung masuk surga. Dipanggil deh malaikat, orang Tanjung masuk Tanjung Balai Karimun. Orang Tanjung masuk Tanjung Priok. Orang Tanjung masuk Tanjung Balai Asahan. Orang Tanjung masuklah Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, berduyun-duyun masuk. Begitu orang Tanjung masuk ke surga, inyo tekoji de apa? Abdul Somad lah lamo di dalam. Aminkanlah. Itu maksudnya minta doa. Tak tahu awak, kadang awak masuk surga ini bukan di amal awak. Awak masuk surga dek doa orang-orang soleh, bukan somat. Awak masuk surga dek orang-orang soleh. Dan ambo yakin ada di si koko orangnya soleh. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak soleh. Jadikan suami-suami kami orang yang soleh. Ibu-ibu saudaranya menyebut amin. Tapi ada seorang ibu diam aja. Ditanya dia, ibu kok diam? Nah, ambo lah dapet. Kenapa? Nama laki ambo soleh. Patutlah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara untuk menyelamatkan kampung kita karena serangan yang luar biasa kecuali dengan memakmurkan ini, meramaikan ini. Al-mahiru bil Quran, orang yang menghafal Quran, membaca Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, nanti akan dibangkitkan bersama malaikat. Pandang ke kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang ke muka malaikat, ke belakang malaikat, ke atas malaikat, ke bawah malaikat. Ambo ko manusia, de apa ambo hidup, mati ambo sama malaikat. Engkau bersama malaikat karena engkau menghafal Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran. Anak-anak penghafal Quran iko akan bisa memberikan syafaat kepada bapak ibunya, dan di atas kepala bapak ibu akan diberikan tajum minan nur, mahkota daripada cahaya. Siapa orang yang paling mulia? Apakah anggota dewan? Apakah ustaz? Apakah buya? Khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Yang paling mulia di antara kita ini bukan yang pejabat, bukan yang paling banyak gotahnya, bukan yang paling luas karetnya, bukan yang anggota dewan, bukan yang Ustadz Abdul Somad. Yang paling mulia adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa
Allahumma minhu ma nasina limna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pas setengah 10. Ada kota ya pertanyaan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad tetap istiqomah dimanapun berada 60 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari masyarakat Desa Tanjung. Seorang imam masjid tak tepat bacaan Al-Fatihahnya, apakah hukumnya kita ikuti? La ilaha illallah. Awaklah mengaji sampai ke Sidratul Muntaha tadi. Ambo ndak ada membahas idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnah. Anda ada membahas masalah tahsin tajwid. Dek apa? Dek ambo anggap Tanjung Kola selesai dek budak ketek tadi. Ada pula imam dan bacaannya ndak tepat. Kok bisanya jadi imam? Imam-imam kau mesti dibuat fit and proper test. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kesalahan. Yang pertama, ha. Dibaca ha godang padahal ha ketek. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan kedua, ra-nya tak pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya tepat, ra-nya mesti pakai tasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kesalahan, a-nya tak dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alamin itu artinya sakit. Sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka satu kesalahan, tak pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dua kesalahan. Shad. Maknanya tak bisa membedakan sa dengan tha dengan sya dengan sa. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Qaf di dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dua kesalahan. Mana salahnya? Ta. Tak bisa membedakan mana ta mana ta. Siratal ladzina. Salah kedua. La. Tak bisa membedakan mana za mana ja mana za mana wa. Ada tiga. Ada za, ada za, ada ja, ada wa. Ikut nak sama. Ijajah ana semua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah sembahyang orang kalau Fatihahnya tak betul. Ustaz Somad membetulkan Fatihah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan tak berpindah-pindah, tak balik-balik. Hanya Fatihah saja. Hari kau datang Fatihah saja. Esok datang Fatihah. 3 bulan Fatihah. Baru pindah ke Alif Lam Mim. Bukan asal maju aja. Jadi alhamdulillah.
Tapi kadang di sebagian kampung, kenapa dia maju? Masih syukurnya mau maju ya. Kalau tidak maju, tidak ada sembahyang sih kok. Mustahil desa Tanjung tak betul, karena anak kecil saja betul, masa imam tak betul. Tapi kita perbaiki bersama insyaallah. Amin ya rabbal. Seorang menjadi imam, apakah wajib hukumnya pucuk syarat ataupun yang fasih dengan bacaan Fatihah? Kok banyak anak sakit hati sama imam nampaknya? Imam aja ditanya dari tadi. Syarat menjadi imam dalam mazhab Syafi'i ompe boleh. Syarat menjadi imam dalam mazhab Syafi'i berapa? Ompe boleh. Saking banyaknya ambo pun tak ingat lagi. Caranya tulis di Google. Tulis di Google Abdul Somad, syarat imam Abdul Somad, enter. Masih ada ceramah ambo tentang syarat imam ompe boleh. Nan pertama, kalau awak berkumpul ramai-ramai kau, siapa yang paling layak menjadi imam? Yang paling layak menjadi imam ulil amri. Kok banyak orang di sini kau? Kumpul awak kau, siapa yang paling layak menjadi imam ulil amri? Siapa tu? Pak Kades. Maju Pak Kades. Badan maju, kaki nak maju. Dua, kalau Pak Kades nak mau maju, imam ratib. Imam ratib itu siapa? Imam yang diangkat oleh pemimpin. Kalau awak di Masjidil Haram, indak Raja Salman maju, ndak tolak di Raja Salman jadi imam dah. Maka siapa diangkat? Syekh Abdurrahman Sudes. Itu namanya imam ratib, imam yang diangkat oleh ulil amri. Ketiga, kalau ndak ada imam ratib, siapa yang paling layak menjadi imam? Orang yang paling banyak hafalannya. Iko 30 juz. Iko juz 30. Mana yang maju? Yang ketek menjawab 30 juz kita tahu je. Bisa pula nan tua tak tahu. Nan 30 juz maju. Afqahuhum. Banyak hafalannya, faqih, pahamnya. Sampai kompek boleh. Nan kompek boleh itu barulah yang orang sudah menikah. Itu kompek boleh. Makanya nanti di bulan Ramadan banyak anak-anak ketek, anak-anak SMP maju jadi imam. Wah, komplain lah apa-apa di belakang. Ngapa anak SMP maju imam? Wah, awak nan tua-tua. Ini memang SMP pak, tapi nyo hafal 5 boleh. Apa? Alam Nasro balik-balik. Apa hukumnya vaksinasi COVID-19 ditinjau dari agama Islam? Kok mancing-mancing aja kok. Apa hukum daging babi? Apa hukum daging babi? Haram. Sepakat? Kalau gratis? Tetap haram. Oke. Yang kedua, apa hukum makan daging babi? Haram juga. Tak bisa ditawar. Harga mati. Oke. Masuk awak ke dalam hutan Kampar. Sampai ke dalam hutan, tidak ada apa pun. Pilihannya cuma 2. Mati sama makan babi. Pilih mana? Pilihannya cuma 2. Mati atau makan babi. Pilih mana? Nan pilih mati yang ke tangan. Nan pilih makan babi. Jadi ada hukum darurat. Hukum darurat. Tapi kalau daruratnya tingkat tinggi, kalau daruratnya tidak tingkat tinggi, tidak berlaku hukum darurat. Ambo cuma ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau dijelaskan oleh ulama, pakar, ahli, darurat tingkat tinggi, pilihannya mati, maka kita tak boleh pilih mati. Tak boleh pilih mati. Tak boleh kita pilih mati. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Amin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.